hampir setiap minggu itu di Jawa Timur, di dunia ya katakan gitu ya. Saya waktu ke Jepang juga ada, saya waktu ke Singapura juga ada, waktu ke beberapa daerah juga ada. Itu berarti hampir setiap minggu ada aja. Dan selalu rame loh Pak. Dan yang saya heran tuh di luar negeri pun juga didatengin sama orang-orang gitu. Karena ini juga hal yang sangat luar biasa ya. Berarti kan ini adalah gerakan yang sangat positif sekali gitu. Ya akhirnya menjadi gaya hidup dan menjadi kebutuhan. Kalau menurut saya jadi seperti itu. Akhirnya bukan ya harga itu juga nomor sekian ya sekarang ya kayaknya ya. Karena kan cepat banget nih gantinya, habis sepeda, lari, tenis sempat ya kan. Terus habis itu kok ini ada padel, dan sebentar lagi ada yang kayak pingpong juga, itu apa namanya itu nggak tahu apa namanya. Beberapa dokter sempat ngobrol sama saya juga, banyak mas pasien saya yang gagal ginjal, banyak pasien saya yang kena diabetes, masih muda. Dan badannya pun juga nggak terlalu gemuk banget itu, enggak. Nah itu mungkin juga salah satu yang membuat mereka memulai hidup baru, mulai memperhitungkan karbonya berapa yang masuk gitu kan, proteinnya berapa. Nah, itu dia. Zaman dulu juga jarang sekali ya orang beli putih telur, sekarang sudah mulai banyak orang butuh protein untuk mensuplai ototnya putih telur. Di STMJ itu putih telurnya rebutan tuh. Salam olahraga. Salamnya beda. Karena untuk hari ini obrolannya akan sangat menarik. Kemarin saya mengutip Dr. Tirta ya, terkait FOMO yang bagus itu adalah FOMO tentang olahraga. Dimana zaman sekarang tren keren itu tidak soal tanda petik dunia malam, ngopi iya, mungkin ngopi iya. Tapi saya rasa ada beberapa hal yang harus kita pantau terkait tren anak-anak muda zaman sekarang yang sudah mulai goes, yang sudah mulai lari, padel, dan segala macamnya. Tren sportainment di Jawa Timur sendiri kawan, itu mencapai puncaknya ya kalau boleh. Nanti akan kita dengarkan lebih lanjut terkait datanya. Gen Z menganggap kalau olahraga tuh nggak cuma sekedar cari keringat, tapi sudah masuk bagian dari lifestyle, sudah bikin komunitas hingga identitas sosial. Pokoknya kalau nggak olahraga, konotasinya nggak keren, bahasanya begitu. Sementara kalau di Provinsi Jawa Timur sendiri, jumlah pemuda itu kalau tahun 2022 ya, kurang lebihnya adalah 9 juta jiwa. Populasinya besar, potensi olahraga menjadi gaya hidup aktif itu juga semakin terlihat jelas. Yang akhir-akhir ini lagi populer di Surabaya terutama ya, atau mungkin di daerah Anda, di kota-kota besar lain itu adalah padel, tenis tapi di dalam ruangan. Dan popularitas ini di kalangan anak-anak muda urban itu sudah semakin kelihatan. Di sisi lain, ada rasa penasaran. Gimana ya posisi pemerintah daerah menyikapi tren ini dan menyiapkan fasilitas agar semangat untuk sehat dan gaya hidup aktif anak-anak muda ini terus tumbuh. Saya Ajib Syahrian kawan dalam episode Podcast Suara Surabaya. Hari ini akan ngobrol bersama Bapak Abdullah Abu Bakar SE, Komisi C DPRD Jawa Timur, fraksi Partai Amanat Nasional. Kita obrol dengan tuntas lah ya, terkait tantangan, harapan, dan masa depan sportainment di Jawa Timur. Salam sehat, Bung Abu. Salam sehat, Mas Ajib, apa kabar? Kalau kabarnya agak penceng sedikit saya. Lagi cedera. Oh, cedera. Pak Abu sehat? Alhamdulillah sehat, Mas Ajib. Ini Pak Abu langsung ya, ini terkait tren akhir-akhir ini, olahraga terutama di generasi saya, Anda mungkin anak-anak muda di era 2000-an. Ya. Itu udah tidak hanya soal kesehatan Pak, tapi tentang bagaimana mereka mencari hiburan, ini menjadikan olahraga sebagai gaya hidup. Menurut Anda, fenomena ini di Jawa Timur seperti apa? Silakan. Ya, menurut saya sangat bagus sekali ya, karena dulu saya menebak bahwa kenapa anak-anak muda sekarang tuh kok banyak hanya nongkrong aja gitu ya. Terus setelah itu juga banyak yang gemuk-gemuk kayak saya gitu. Iya kan.
Lalu juga banyak makanan yang nggak sehat beredar, tapi saya melihat mulai tahun 2000 Kayaknya pas pandemi ya Pak ya? enggak sih, sebelum itu sebenarnya ya? 2012 itu sudah mulai ada acara-acara olahraga gitu ya, acara apa gitu yang memang peruntukannya itu bukan untuk atlet gitu. Oke. Ya kan? Kalau untuk atlet kan setiap tahun ada gitu ya, tapi ini bukan untuk atlet. Jadi membumikan olahraga lah kira-kira begitu ya. Nah, ini menjadi bagus, menjadi tren dan kian lama kian berkembang. Saya dulu juga pernah berpikir ngapain ya ikut, nggak dapat apa-apa gitu. Cuman kadang-kadang dapat medal aja kan gitu. Ngapain ikut gitu kan? Oh, tapi ternyata selain mencari sensasi juga, ya itu juga salah satu kayak FOMO gitu atau apa gitu ya. Dan akhirnya juga lambat laun ini kalau kita lihat hampir setiap minggu itu di Jawa Timur, di dunia ya katakan gitu ya. Saya waktu ke Jepang juga ada, saya waktu ke Singapura juga ada, waktu ke beberapa daerah juga ada. Itu berarti hampir setiap minggu ada aja. Dan selalu rame loh Pak. Dan yang saya heran tuh di luar negeri pun juga didatengin sama orang-orang gitu. Kan ini juga hal yang sangat luar biasa ya. Berarti kan ini adalah gerakan yang sangat positif sekali gitu. Waktu itu apa Pak? Olahraganya futsal mungkin waktu itu sudah ramai ya Pak ya? Saya futsal itu mulai tahun 2009. Wah, Di Kediri ada futsal. 2009 saya ikut futsal. Wah, ternyata kok enak, bagus. Terus pada saat itu Kediri juga musim badminton, ya itu juga malam-malam badminton sampai jam 1 gitu ya. Itu banyak itu di daerah Kediri itu sampai sekarang juga masih banyak sekali. Mungkin di Surabaya juga sama gitu. Kalau sekarang kan padel ya. Kalau di Surabaya itu kemarin saya sempat liputan terkait padel itu antrinya sampai 1 bulan, bahkan bisa lebih. Berarti olahraga itu ada pergeseran Pak ya terkait popularitasnya gitu atau gimana kalau Anda lihat? Ya akhirnya menjadi gaya hidup dan menjadi kebutuhan. Kalau menurut saya jadi seperti itu. Akhirnya bukan ya harga itu juga nomor sekian ya sekarang ya kayaknya ya. Karena kan cepat banget nih gantinya, habis sepeda, lari, tenis sempat ya kan. Terus habis itu kok ini ada padel dan sebentar lagi ada yang kayak pingpong juga itu apa namanya itu nggak tahu apa namanya. Belum tahu namanya. Ya kan modelnya kayak pingpong gitu. Lebih kecil lagi lapangannya itu sudah mulai menjadi tren gitu. Sempat dulu ada ini triathlon ya, sempat ya sebelum ada padel, sebelum ada tenis triathlon. Sampai sekarang juga masih ada. Oke, dan itu kayaknya kebanyakan anak-anak muda ya. Kemungkinan ya, saya bisa bilang eranya di era anak-anak kuliahan. Terus yang baru lulus kuliah, terus mungkin tanda petik gaji pertama mereka habis untuk olahraga, mungkin beli peralatannya, sampai akhirnya itu membudaya sampai sudah awal manten enom bahasanya ya. Ya. Tapi kalau menurut Anda Pak, ini kan sebutannya adalah sportainment ya, ketika olahraga itu dijadikan sebagai sarana hiburan. Apa yang menyebabkan anak-anak muda ini tiba-tiba gandrung aja sama olahraga Pak? Media sosial mungkin, komunitas? Ya tentu kan anak-anak muda itu kan banyak terpapar informasi ya, apapun informasinya gitu menurut saya. Nah informasi itu juga mungkin salah satunya masalah kesehatan juga, karena banyak anak-anak muda sekarang yang hipertensi, tahu-tahu kena gula, tahu-tahu kena stroke di umur-umur ya 25 ke atas gitu mungkin ya. Beberapa dokter sempat ngobrol sama saya juga, banyak mas pasien saya yang gagal ginjal, banyak pasien saya yang kena diabetes, masih muda. Dan badannya pun juga nggak terlalu gemuk banget itu, enggak. Nah itu mungkin juga salah satu yang membuat mereka memulai hidup baru. Ada ancaman tidak langsung. Memulai kok hidup baru, bukan hidup baru ya. Pola gaya hidup baru mungkin ya Pak ya. Pola hidup sehat baru. Nah gitu. Walaupun dia ini kan pilih-pilih ya sekarang makanan pun juga mereka juga mulai memilih makanan sehat gitu kan. Itu bagus loh sebetulnya. Dulu pecel nggak laku, sekarang jadi laku pecel. Iya loh. Saya sekarang akhirnya
beli pecel tuh nasinya setengah aja, Bu. Betul kan? Mulai memperhitungkan karbonya berapa yang Betul. masuk gitu kan. Proteinnya berapa. Nah, itu dia. Zaman dulu juga jarang sekali ya orang beli putih telur. Sekarang sudah mulai banyak orang butuh protein untuk mensuplai ototnya putih telur. Di STMJ itu putih telurnya rebutan tuh. Iya. Oh iya, Pak Abu ini dari Dapil Kediri, Pak ya. Ya. Kalau Anda lihat di Kediri sendiri, saya sebagai ya masih ada di komunitas basket, kayaknya Kediri itu kalau dari basketnya sudah Halim. iya dari Halim itu sudah luar biasa. Kalau akhir-akhir ini gimana, Pak Abu Kediri? Basket untuk anak-anak muda masih sangat digandrungi. Bahkan sekarang yang anak-anak kecil SMP itu sekarang ramai sekali basket. Di Kediri itu juga ada wali kota cup, ada terus juga di beberapa daerah. Jadi mereka sering pindah-pindah ke Surabaya juga. Iya. Dari Kediri untuk bertanding di Surabaya itu basket. Lalu yang lainnya lari itu juga makin banyak banget. Lari itu banyak sekali. Kalau dulu kan orang tua-tua jalan ya, kalau Iya. pagi. Sekarang pagi, malam itu banyak anak-anak muda yang lari. Sepeda juga masih banyak di Kediri, komunitas sepeda juga Iya. banyak. Di Gumul tuh kayaknya finishnya selalu di Gumul ya. Iya, karena kan fotonya mungkin bagus ya kalau di Ya. sini. Iya, Di Gumul. Pak Abu ini berarti kalau saya lihat memang cukup up to date soal olahraga. Kebetulan beliau ini dari Komisi C, kawan-kawan di DPRD Jatim, itu dikenal fokus untuk pembangunan dan ekonomi daerah. Kalau dari DPR. Pendapatan kalau Oh iya, Komisi C. pendapatan ya. Kalau dari Komisi C sendiri, apa yang sudah disusun, yang sudah dilakukan dalam pengembangan fasilitas olahraga di Jawa Timur, Pak? Di Komisi C itu kan yang kita ukur itu berapa pendapatan di Jawa Timur, lalu berapa PDRB di Jawa Timur, lalu dampak-dampaknya apa. Lah kita berbicaranya dampak ya. Mungkin kalau terkait masalah sportainment ini bahwa di daerah itu kadang tidak memiliki tempat wisata yang baik. Iya. Tapi mereka bisa membuat acara Oh iya. sehingga multiplier efeknya itu adalah perputaran uang yang ada di daerah tersebut. Contohnya seperti UMKM, lalu juga Penginapan ketika ada event tuh kayaknya pasti kalau penginapan baik yang hotel yang wow sampai hotel yang losmen itu juga laku gitu ya. Lalu juga pekerja seni juga sama. Contoh seperti fotografer. Lalu juga akhirnya kan jadi hidup gitu ya. Yang biasanya tadi perputaran uang pada hari Sabtu Minggu biasanya cuma 10 juta atau 100 juta di situ, akhirnya bisa melonjak sampai 250 juta. Nah ini juga ada dampak positif yang bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung gitu. Oke, ini contohnya ya event goesnya Mas Azrul, ke Betul. Air Terjun Dolo, Romokom. Ya, itu dulu saya tuh narik event sepeda itu tahun 2015. 2014, 2015 saya sudah, Mas harus nginep di Kediri, Mas, startnya nanti startin lagi di Kediri, sampai seperti itu. Ngemis-ngemis dulu sama Mas Azrul, tapi akhirnya event itu ada terus, Mas. Ada terus sampai kemarin Dolokom. Nah itu juga alhamdulillah ya luar biasa. Air Terjun Dolo tuh perasaan ya wis air terjun dulunya ya bagi kita ya. Sekarang sudah jadi finish tempat finish untuk anak-anak goes. Oh iya itu tempat apa ya? Tempat menguji kekuatan di situ itu. Tempat menguji anak-anak goes gitu ya di Dolo. Karena di Dolo itu walaupun naik sepeda motor kadang-kadang nggak bisa kalau nggak ngerti caranya dia nggak bisa jalan tuh karena tinggi sekali tanjakannya. Saya gitu. tim nuntun aja. Tapi kalau dari jenengan sebagai pemangku kebijakan ya dari Komisi C, ya. Adakah program dari pemerintah yang secara khusus mendukung tren ini, Pak? Ada. Kami kemarin mendiskusikan tentang aset-aset yang jadi miliknya Provinsi Jawa Timur yang idle, asetnya idle. Nah, kami berharap itu bisa digunakan untuk sportainment. Bisa disewa, bisa diapain gitu kan. Seperti beberapa lapangan tenis yang sekarang sudah mulai disewa-sewakan melalui aplikasi.
sudah mulai diperbaiki. Nah, kami membuka kesempatan itu kepada seluruh masyarakat yang ada di Jawa Timur khususnya itu untuk bisa menyewa itu, mungkin dibangun sedikit-sedikit, nah itu bisa dijadikan tempat olahraga. Oke, Gitu. berarti memang sebetulnya ya terkait keterbatasan fasilitas itu sudah ada solusinya. Kemudian Dan kami juga mendorong ini pemerintah provinsi untuk mengadakan rutin ya, lebih rutin. acara-acara umpamanya lari. Seperti besok Sabtu tuh ada lari di Kediri tuh. Hari jadi Provinsi Jawa Timur lari. Yang adakan Sekretariat Dewan. Nah itu terus Bu Gubernur juga biasanya juga buat ada beberapa event lari gitu juga ya, Dan atau hadir event apa juga gitu. biasanya. Kenapa? Sampai hadir juga loh Bu Gubernur. Betul. Mas Emil juga. Kan juga di Jawa Timur nih kalau saya lihat ya, contoh aja di Kediri ya. Bayangkan aja kan kalau kita melihat Sungai Berantas itu kan juga sebenarnya bisa digunakan untuk kayaking ya. jet ski Jet atau ski mungkin juga apa, itu kan juga menarik sekali kan. Daripada cuma diliatin aja. Terus orang cuma buang sampah di situ aja kan nggak enak. Tapi kalau dipakai seperti itu akhirnya orang Bisa sadar, oh harus positif. bersih nih, harus ini gitu. Oke, berarti memang dampaknya nggak sekedar ekonomi, tapi terkait kesadaran untuk sehat, kesadaran untuk bersih pun juga. Cuman memang begini Pak Abu, namanya juga event olahraga Pak. Kadangkala itu ya karena kami yang dari Suara Surabaya, Ya. itu menerima keluhan, kegiatan-kegiatan lari, goes massal di jalan itu bikin macet Pak. Kalau Anda gimana pendapatnya? Ya memang di mana-mana terjadi seperti itu. Contohnya seperti di Monaco jalannya ditutup. Lalu di Jepang jalannya ditutup. Di Singapura juga sama. Hal-hal seperti itu tuh biasa. Tapi itu kan nggak setiap hari. Dan tentu karena kami juga kita kan juga bayar pajak. Kita punya Pak Polisi, punya Dishub. Memang itu kerjaan mereka sebenarnya. Serahkan kepada mereka supaya mereka berpikir ini mau dialihkan kemana, kan selesai tuh. Betul. Kan memang harus seperti itu ya gitu ya. Memang kalau keluhan pasti ada. Pasti ada. Mamanya keluhannya apa? Oh ya hari Minggu jadi nggak bisa ke gereja gitu kan. Ya tetap kita berikan jalan khusus untuk ke gereja. Atau disempilin jalan sedikit, nggak perlu kan ditutup semuanya. Kan mungkin bisa ya separuh jalan. Umpamanya kayak di jalan di daerah alun-alun di Gerahadi itu kan bisa ditutup separuh kan udah cukup lah kalau separuh. Dari 4 atau 5 lajur, 3 untuk event, 2 untuk lalu lintas, dijaga petugas. Iya sudah cukup, cukup banget. Karena apa? Karena di daerah kalau nggak ada seperti itu kan juga nggak baik juga ya. Artinya daerah hal-hal seperti itu tuh sebagai pemanisnya. Jadi untuk menggerakkan kota itu memang harus seperti itu. Iya. Ada waktu-waktu khusus mungkin bikin car free night atau car free day. Hanya beberapa jam setelah itu dirapiin lagi. Itu saya rasa juga nggak masalah. Demi memutar perekonomian dan UMKM supaya bisa jalan. Tumbuh kembangnya UMKM kan dari situ juga. Berarti memang sportainment ini penggerak ekonomi baru Pak ya? Iya, penggerak ekonomi baru. Dan kayaknya efeknya tuh holistik loh Pak. Jadi dari ekonomi iya, tadi yang sudah saya sebutkan, dari gaya hidup iya, terus kemudian dari kesadaran untuk bersih-bersih itu juga iya. Betul. Berarti ini ya, saya bisa menyimpulkan ya, olahraga itu bisa membentuk karakter dan semangat positif. untuk Pasti, anak-anak muda. iya. Oke, terus Kerja jadi enak gitu kan. Iya. Ada cerita baru, ada experience baru gitu. iya ya, hari Minggu olahraga, jogging, terus biasanya, aku ini mari olahraga loh, ketemu Pak Betul. Abu. Iya. Tapi kalau gini Pak, kalau dari jenengan sendiri, sejauh mana DPRD mendorong kolaborasi antara komunitas, pemerintah, dan swasta agar sportainment ini bisa tumak ninah Pak, ada terus. Gimana Pak? Ya memang arahnya belum ke situ. Cuman kalau dari legislatif ya khususnya yang anak-anak muda gitu ya, yang masih muda-muda tuh dia aware terhadap hal-hal seperti itu. Kami ini aware terhadap adanya event sepeda, event lari atau apapun itu. Kami mendorong itu gitu. Tapi kalau menyambungkan antara bisnis perusahaan mungkin atau apa gitu ya, disambungkan dengan ini dengan itu, kita belum mengarah ke sana. Cuman biasanya
perusahaan-perusahaan itu udah awareness-nya udah lebih tinggi gitu ya. Seperti kayak Air Asia buat, terus Isotonic dia buat, karena memang kebutuhannya dia di situ juga. Lalu ada beberapa yang saya lihat juga buat event-event seperti itu gitu. Terus yang baru-baru ini kan dokter itu apa? Di hari ID atau apa buat bikin gitu kan. lagi. Ada ortopedi apa buat lari di Kayak Surabaya atau apa? Unair biasanya, Fakultas Kedokteran Unair. Nah, ya juga seperti itu. Oke, kalau Ya itu kan juga artinya kan juga udah cukup mewarnai gitu ya. Cuman yang diinginkan kita sekarang tuh itu ada terus kan gitu. ya biar utun Mbak. Ya, biar sustain lama ada terus ya. Saya kira ya pasti ada terus lah insya Allah. Tapi Kalau modelnya seperti ini, lalu juga ini mohon maaf nih perizinannya juga dipermudah, maka orang akan lari ke sini. Izin itu kalau mudah, mau buat konser, mau buat acara-acara seperti itu, saya yakin ekonomi juga akan bergerak dengan sendirinya tanpa diintervensi siapapun. Cuman ya izinnya harus mudah. Kalau membayar ya membayarnya harus murah, kira-kira gitu. Kan biasanya kan masalahnya di pengamanannya lah, apanya. Memang harus murah. Karena kita kadang-kadang acara-acara itu juga nggak ngambil untung kan gitu kan, kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau jenengan sendiri pernah ikut event apa Pak? Kalau olahraga? Saya pernah ikut lari di Kediri pernah. Terus yang biasa saya ikutin itu event di Strava pernah, sepeda. Lalu event Dolocom juga pernah, Bromocom sepeda juga pernah. Ambarukmo tuh saya mungkin ada 4 atau 5 kali ikut. Oh yang di Jogja Tour de ya? Ambarukmo ya pernah. Audak 200 Audak, pernah. Berarti Anda ini Pak, goes ya? Saya goes. Intinya goes ya. Gimana Pak? Anda dari Dapil Kediri merasakan Dolocom? Saya Dolocom belum pernah berhasil. Saya pasti nuntun di Dolo. Iya. Ya nuntunnya ya pasti itu setelah kelok 9 itu ada tanjakan gigi 1 itu saya pasti nuntun di situ. Saya pernah terjatuh di situ juga. Waktu latihan saya jatuh di situ juga pernah. Saya belum pernah lolos di situ. Kalau Bromo alhamdulillah saya sudah lolos. Oh sudah ya? Sudah. Kalau Bromo. Ini kalau belum pernah nyobain Pak, ini mungkin ada yang penasaran gitu ya. Jenengan sudah finish ke Bromo, ke Sukapura, naik lagi. Apa Pak rasanya kalau sudah sampai atas tuh? Ya, yang jelas pengen lagi gitu ya. Okay. Antara pengen lagi dan moh gitu ya. Nyesel nggak lagi dan ya. Oh kalau nyesel mah enggak ya. Nyesel enggak. Cuman ya nggak nyangka aja. Oh nyampe ya ternyata gitu ya. Nyampe ya. Saudara-saudara bisa bayangin aja ya. Pagi-pagi dari Surabaya goes ke Pasuruan, kecepatannya hampir 40 rata-rata. Itu stabil, hampir ya? 40, itu stabil terus ditarik sampai Pasuruan. Setelah di Pasuruan kita dipersilahkan untuk prepare mungkin makan pisang. Biasanya orang-orang pada makan yang lembut-lembut ya, nggak nasi gitu ya. Nah seperti itu makan pisang, minum apa, baru dinaikkan lagi ke Bromo. Itu kan luar biasa itu. Itu 100 kiloan lah ya, 100 kilo berapa gitu ya. Itu dan itu nanjaknya itu kan juga dari Pasarpan itu kan sudah mulai merembet nanjak terus. Nggak habis-habis. Kita sudah ngerasa nanjak tinggi, ngelihat ke atas itu teman-temannya udah kayaknya di atas masih banyak, masih berkelok-kelok gitu. Ya, jadi seperti itu. Ada experience tersendiri di situ dan memang itu ya alhamdulillah sih memang kesehatan saya dulu kurang bagus, saya dulu perokok. Saya dulu juga tensi saya juga cenderung tinggi, lalu berat badan saya juga hampir tembus di angka 100, terus saya mencoba merubah gaya-gaya hidup saya seperti itu menjadi lebih baik, ikut-ikutan seperti itu, ya alhamdulillah bonusnya sehat gitu kan. Bonusnya sehat, makannya bisa enak, tidurnya bisa pules, kerja juga semangat kan gitu. Berarti apa Pak, kalau pesan Anda untuk anak-anak muda Jawa Timur
supaya ya itu tadi aktif. Jadi aktif olahraga ini harapannya kan nggak cuma tren Pak. Semoga itu bisa jadi kebiasaan. Apa pesan Anda Pak? Ya kerja. Kerja. Kalau kerja cuman hanya kerja aja ya capek juga. Badan pasti nggak sehat. Kerja, main-main, silaturahmi, ngopi-ngopi itu juga harus. Tapi yang penting, tidak kalah pentingnya itu juga olahraga. Olahraga biar semangat, biar nggak putus nyambung gitu Kayak pacaran kan. Pak. Iya, memang olahraga itu seperti itu kan ya. Kalau sendiri itu biasa seperti itu. Cari komunitas yang frekuensinya enak juga, masuk ke situ, pasti kita akan semangat sekali untuk olahraga gitu kan. Dan pasti bonusnya banyak lah. Bonusnya banyak, artinya sehat, tidurnya juga enak, makannya juga enak. Jadi laboratnya kalau kita medical check up itu, umpamanya perusahaan membutuhkan medical check up itu kita sudah tenang gitu. Nggak terus pas wayai medical check up kita baru nyoba lari-lari nggak kekejar kalau seperti itu. Semua perusahaan kan sekarang rata-rata kan mereka minta medical check up-nya gimana, kamu sehat apa enggak gitu kan. Rekam medisnya gitu. Terus lebih enak lagi itu kalau punya pasangan yang sama-sama hobi olahraga Pak. Ini sekedar informasi ya kawan ya. Pak Abu ini kayaknya beliau sama istrinya juga hobi goes. Oh iya. Ya waktu pandemi itu istri saya nyoba-nyoba, terus keterusan, akhirnya keterusannya keparahan. Soalnya istri saya sukanya goesnya jauh-jauh, 1.200 kilo, 600 kilo, ya seperti itu. Goes-goes yang ultra yang jauh-jauh, ibaratnya audak lah seperti itu. Itu 1.200 kilo tuh taruhlah Surabaya Malang ini 100 kilo ya Pak ya. Berarti istri Anda Ibu Abu namanya. Iya. Itu 12 kali namanya Veronica. Ibu Veronica. Ibu kalau sedang nonton Anda kami rasani sebentar. Kalau Ibu Vero sampai mana aja Pak goesnya? Iya kemana-mana. Dia pernah audak di daerah Jakarta sana. Dia pernah di daerah Jogja, terus lewat ke Kediri gitu kan, muter gitu ya. Terus juga saya pernah diajakin ke Banyuwangi sama dia. Dia pernah ke Three Island, Jawa, Bali, NTT. Ya, NTB. NTU sampai Lombok berarti. Iya, sampai Lombok. Dia pernah goes muteri Bali gitu kan. Luar biasa. Dan pernah ke Paris juga 1.200 kilo, Paris itu. Tapi apakah atlet Bu Vero? Enggak, dia enggak atlet. Tapi berarti ya dia baru mulai sepedahan itu tahun 2020 mungkin. Kalau 2020. Berarti ini video ini diambil tahun 2025, berarti sekitar 5 tahun saja ya. Baru 5 tahunan yang lalu. 5 tahun yang lalu, tapi karena konsisten mungkin sudah menemukan komunitas yang pas ya di sepedahan itu, akhirnya ya kuat. Pokoknya kalau olahraga tuh pesen saya tuh gini, konsisten aja dulu 1-2 bulan, setelah itu enak. Setelah itu enak, ototnya udah kebentuk, muscle memorinya udah ini gitu ya. Jadi enak. Berarti Bu Vero atau mungkin Anda itu goes berolahraga itu juga bentuk sportainment ya Pak ya? Iya dong Mas. Gitu. Iya. Siapa tahu kan tiba-tiba PBI isi kontak, Pak Abu berangkat. Kalau gitu bagaimana Pak? Anda mendefinisikan sportainment, terutama bagi generasi muda di Jawa Timur. Ya memang bagi saya ya, kalau kita melihat di beberapa negara-negara yang maju, anak-anak mudanya itu cenderung lebih sehat-sehat ya. Mereka lebih sehat-sehat. Nah kesehatannya mereka itu kan dibuat, bukan tidak dibuat. Bukan karena makanannya juga bukan gitu kan. Nah tentu sekarang ini adalah waktu yang sangat bagus karena pola-polanya seluruh masyarakat itu juga sama. Mereka juga yang di kampung-kampung itu sudah mulai keluar-keluar gitu ya.
sudah artinya bapak-bapak loh, ini bukan anak-anak muda ya. Kalau anak-anak muda kan bapak-bapak yang di kampung yang dulunya sekedar duduk-duduk di pos kampling atau apa, ibu-ibu yang biasanya di rumah itu juga mereka sudah berani keluar untuk berolahraga di jalan-jalan, jalan kaki, jalan cepat ya, walaupun nggak lari. Nah, tentu ini juga harus kita jaga bersama-sama ini, vibe-nya ini harus kita jaga bersama-sama. Nah, untuk menjaga vibe ini ya kita harus saling menghormati. Bagi anak-anak muda kalau umpamanya naik sepeda ya hormati pengendara yang lain. Bagi yang lari juga hormati pengendara yang lain yang mereka juga butuh jalan itu juga gitu ya. Walaupun sekarang di Surabaya mungkin trotoarnya besar bisa dipakai, tapi kan tetap milihnya di jalan aspal itu kan larinya kan gitu kan. Nah, jadi ya kita sama-sama menghormati supaya kita bisa selaras gitu ya. Gitu. Wah, baik, ini luar biasa. Jadi saya harap dengan mendengarkan penjelasan dari Pak Abu, sebetulnya memang ini sudah secara holistik ekosistemnya terbentuk. Dari Pak Abu sebagai anggota dari Komisi C juga sudah melihat ini sebagai peluang yang luar biasa. Ada lagi sih sebenarnya satu. Kalau umpamanya nggak mau difoto, ini kan barusan rame itu ya. Ya kasih tanda lah, karena kan tanda gini atau tutup muka atau kalau gini ya tambah di foto ya. Jadi ya seperti itu, karena memang ya di tempat umum memang banyak yang membutuhkan foto gitu ya. Karena seperti saya dapat foto bagus-bagus ketika goes itu ya dari fotografer yang ngupload itu gitu kan gitu. Jadi ya sebetulnya bisa dikomunikasikan. Sangat bisa sekali. Olahraga sekarang bukan hanya rutinitas menjaga kebugaran, tapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup sehat. Peluang besar pula di sektor pariwisata. Itulah kenapa sebutnya adalah sport tourism. Olahraga juga bisa sebagai sarana mencari hiburan. Itulah kenapa dinamakan sportainment. Di Jawa Timur sendiri kawan, berbagai kegiatan mulai lari, maraton, goes, apalagi event padel sekarang sudah mulai rame dan segala macam, termasuk trail run di Gunung Bromo itu juga sudah mulai populer. Fenomena ini menunjukkan kalau olahraga bisa menjadi sarana promosi daerah, sekaligus mendorong pola hidup aktif dan sehat di kalangan anak muda. Abdullah Abu Bakar SE, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur sudah menegaskan kawan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, komunitas olahraga, dan pelaku industri wisata bahu-membahu memperkuat ekosistem sport tourism dengan dukungan infrastruktur dan kebijakan yang berorientasi pada keselamatan dan kenyamanan publik. Saya rasa olahraga sudah bisa menjadi bagian dari gerakan kolektif, tidak hanya sehat ya sekali lagi, tapi juga menumbuhkan ekonomi kreatif, memperkuat citra Jawa Timur sebagai destinasi olahraga dan rekreasi unggulan di tingkat nasional, dan semoga bisa jadi rujukan di tingkat internasional. Demikian Pods hari ini, sampai ketemu di episode berikutnya, salam sehat.